Fayambagi antas tami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawala amabad. Alhamdulillah kita dapat ketemu lagi di momen atau di acara Peci Al-Inarah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bertepatan di hari dalam bulan Mulud, Ulida musyarraf fi Rabiul Awwali wal qalbu yakhfaq wal kawaqibu tanjali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu diberikan hidayah, inayah untuk selalu mendekatkan diri kepada Kanjeng Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga besok kita diakui sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini berarti pertemuan berarti volume kedua ya, Peci Al-Inarah biasa ngajar ya. Biasa ngajar ya anak-anak, terima kasih. Ke part 2 atau seri kedua. Kalau kami lanjut part 2 nih. Ya, volume kedua. Kalau kita kemarin opening ya. Sekarang closing. Udah puisi. Kalau lagi sekarang part 2, party. Kalau sekarang kita mau berbincang-bincang masalah guru dan juga orang tua. Guru dan orang tua, jika kita sebagai anak, jika kita sebagai murid, jika kita sebagai santri, dalam operasional kehidupan ini memposisikan orang tua dan guru itu di mana? Pastinya adalah barometer. Pastinya adalah kompas bagi kehidupan kita. Tapi masalahnya adalah yang biasa kita temukan, posisinya didahulukan mana? Atau kalau tidak pakai bahasa dahulu-dahuluan atau tinggi-tinggian atau apapun, atau mana yang kita utamakan, atau endi sing harus dienut dulu gitu. Berkaca kepada tarbiyah kita atau habitat kita yaitu di pesantren. Terus secara kehidupan seperti apa? Ketika kita berat satu sisi di guru tapi kita tidak manut orang tua, atau kita di orang tua berat di orang tua kita nanti dinyatakan tidak manut guru, santri mursal dong. Nah itu nanti berkonsekuensi pada kehidupan kita. Pasti itu saya yakin. Nah ini konflik inilah yang mendasari tema guru dan orang tua ini. Itu mungkin pengantar ya, prolog dulu dari saya. Monggo ditanggapi untuk Nuktah dan Najah. Silakan Nuktah. Saya dulu. Ya. Masalah bagaimana kita menempatkan mana orang tua, mana guru di posisi mana yang harus diutamakan dahulu. Sebenarnya sulit-sulit enggak tapi sulit. Tidak sulit berarti. Tidak sulit Ya, berarti. sulit. Tergantung kita. Madrasatul ula al-ummahat. Mamah. Kita mungkin umumnya ke jenjang pesantren umur sanawiyah, umur 12 tahun. Berarti 12 tahun itu kan kita diajari dengan orang tua. Terus gue 12 tahun karo orang tua, terus turane karo gurumu piye. Singkatnya, patokan sederhananya, tidak ada orang tua yang baik tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendak guru yang baik. Kalau saya, kalau orang tua baik, pasti juga akan dianggap orang tua ini sebagai guru dari anak tersebut. Kalau sudah sama-sama guru ya, piye nek guru mulai, piye nek kiai sudah, apa cari kiai. Kalau tidak cocok nanti pasti sowan iki pripun saya ini pripun. Yes, sudah. Kalau yang saya sepintas yang saya ketahui, yang kita belajar bareng-bareng di pesantren ya, saya dulu orang tua, lalu orang-orang yang punya hak-hak atas kita itu. Ya tetap bagaimanapun Mas Syekh dulu, kiai-kiai dulu, baru orang tua.
Tapi sekarang masalahnya kiai itu bisa dibeli, Bos. Ya, makanya saya bilang tadi guru yang baik. Ya, tidak semua kiai itu juga ya tergantung santrinya juga. Kiai ini sensitif, maaf. Ya, ya tidak semua guru itu baik lah. Tidak semua itu guru. Termasuk kita. Ya, tapi kalau kiai-kiai di pesantren kayak itu kan pastilah. Pasti sudah. Dan tidak mungkin terukur dengan guru-guru yang nyuwun sewu, misal ukurannya hanya jam kerja lalu royaltinya berapa dan lain-lain. Beda-beda urusan maksudnya. Guru sosiologi terus dijoi, nanti saya harus gimana hidup ini? Ya hidup kamu nuruti dengan perubahan sosial. Buar no. Iya. Kalau saya honorer ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Silakan aja seperti apa? Kalau menurut saya sendiri itu lebih ke orang tua dan guru. Menurut saya itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ya, yang dimana kalau menurut saya sendiri ya emang jajarannya itu emang didahulukan guru, lebih utama guru ketimbang orang tua. Tapi secara personal kalau menurut saya sendiri itu ya orang tua sama guru itu nggak bakal bisa terpisahkan. Kalau misalnya sama-sama baik, itu bakal saling menjunjung tinggi keutamaannya dari dua hal tersebut. Itu panjenengan punya orang tua, gimana caranya orang tua itu pasti akan apa bahasa ini merlahke ke gurunya sampean. Itu menjunjung tinggi keutamaan gurunya sampean. Begitu juga ketika sampean ketemu guru sampean yang guru baik, ya guru lo ya, itu juga akan menganjurkan menjunjung tinggi keutamaan orang tua. Sama-sama menjunjung. Nah, menjunjung dhuwur. Oke. Jadi kalau ya samalah poinnya. Intinya ya kalau orang tua baik dan orang tua yang dianggap guru dengan anaknya ya pasti akan memberikan apapun ini ya piye guru. Dan guru sama ada piye wong tua. Ketemu menjadi jalan hidup yang cerah. Sekarang kalau menurut perspektif jenengan bagaimana? Guru, orang tua. Kita kan belum jadi orang tua ini. Iya. Sampean sudah. Bagaimana? Mungkin lebih bisa menjurus. Sebentar, jangan ke perspektif saya dulu. Artinya poinnya kan intinya sama. Guru dan juga orang tua itu saling melingkar. Saling melingkar, saling menjunjung yang nantinya bermuara pada kemaslahatan si anak, kemaslahatan si murid, kemaslahatan si santri. Tapi ada satu poin atau satu kata kunci yaitu baik. Ya. Baik ini kan relatif umum sekali, ya kan? Dan rawan subjektif. Predikat baik itu rawan subjektif sekali. Bijaksana, ya toh? Bijaksana atau bijaksini kan seperti itu. Kan relatif sekali itu. Nah, menurut sampean itu baik itu seperti apa? Baik yang sholih fi kulli zaman wal makan. Baik yang secara kebenaran relatif, kebenaran semesta ini Yogi memang apik. Monggo. Bijaksana bijaksini kalau menurut apa itu ya di sana bijak, di sini bijak. Bijaksana atau bijaksini? Itu distorsi. Dua. Bijaksana distorsi men. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi di sisi lain bijaksana tidak bijaksini. Bijaksini tidak bijaksana. Kan gitu. Baik di sini saya bukan berarti tidak ilmiah begitu ya. Kalau di taklim itu kan fayam bagi ritolibil ilmi antahtar al-a'lam. Ini kredibilitas guru yang harus dipilih. Yang sing luwih pinter, genah lah, pasti. Al-a'lam wal aura. Wirai. Kalau warok sendiri ini definitif dari warok ini gua istinabul
apa kok saya lupa ya. Ijtinabul syubhat khaufan minal wuqu alal muharramat. Menjauhi barang-barang yang Syubhat aja nggak syubhat masuk. aja tidak mau karena takut terjatuh pada barang-barang yang haram. Loh, boleh aja dijauhi. Loh, boleh aja dijauhi ini sudah kunci dari potret bagaimana beliau ini memilih aspek-aspek kehidupannya. Entuk burung mesti nek entuk tenan lebih dijupuk. Ya. Bukan Wal asna sing luwih tuwa sudah. Ya. 3 itu. Ini kriteria guru yang harus dipilih. Nah, ini maaf ini bukan boleh saja tidak diambil, bukan. Ya. Syubhat itu kan abu-abu. Ya. Abu-abu gitu. Ya, oke. Maksudnya harus sebagai bentuk ikhtiyat, ya kan? Kehati-hatian para guru ini untuk jangan-jangan ada campur hak orang lain dalam syubhat itu. Karena percampuran antara hitam dan putih jadinya kan abu-abu. Koyo entuk koyo ora. Entuk ora. Tapi nak gitu ora entuk ora. Untuk sing ora-ora maksudnya itu. Itu ora kan hati-hati. Ya kita harus memilih kiai-kiai yang memang waroi, mengwirai, wiranya tinggi. Itu ya perspektif dari taklim itu tadi ya. Baiknya itu ya kriterianya ini. Iya, yang harus dipilih seperti itu. Lah sing nomor terakhir itu tuwa. Luwih tuwa. Lah iya. Lah nek rak tuwa piye? Kan anak muda rawan terus. Rawan apa itu? Pemuda-pemudi dua sejoli itu kan rawan. Rawan. Jadinya ya susah orang muda itu lebih alam, lebih aura itu susah lah ceritanya, susah ya. Tapi tetap ada ya. Tetap ada. Tetap ada. Dan itu jika dari 3 ini kebanyakan sudah mewakili, artinya boleh hendak sih. Oh ini ya orang tua sih, tapi yo warok yo mualim tenan. Ya. Bisa ya? Bisa lah. Kan hanya satu poin yang enggak. Kayaknya dari alam, aura, asna ini yang paling fatal adalah 2 itu. Oke. Ya. Dan nek dene sinaone pas tuwa. Ya ini kan banyak apa? Fenomenal. Ya. Satu setting sosial. Tapi kalau luwih pinter, luwih waro ini udah bisa dinyang ini. Jadi saya seperti itu. Gimana sih? Menurut saya Baiknya itu seperti apa? Baiknya guru, baiknya orang tua itu seperti apa? Nek kata Nukah itu baiknya guru ya mencakup 3 kriteria itu. Ya, yang harus dipilih. Baiknya, sing baik. Jadi warok, ndak doyan duit panas, orang mutoi, ndak moto duitan. Terus tua. Yang pertama apa tadi? Lebih pintar. Ngalim. Alim. tinggali. Kalau menurut saya sendiri itu ya dari taklim itu ya sudah cukup untuk jadi pacuan sampai mencari guru itu udah cukup enough. Cuma biasanya kalau misalnya orang nyari guru itu lebih ke apa namanya? Sebenarnya Pokoknya ngono lah. iya, betul lah, susah Terus membahasakan. pokoknya ke auren. Mungkin ke orang tua sih. Nah, Karena Nukta kan sudah menyebutkan itu tadi guru yang seperti ini, yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nganu ja. Karena ketika masalah guru ndak guru ini fatal banget ini. Kita pasti ingat lah kalau Abah pernah pesan, kadang juga berhati-hati meh, rasa aja. Karena apa? Karena ketika kita sudah menganggap bahwa itu guru kita, maka kita punya kewajiban nerak lakoni dosa. Junjung dhuwur sak matine.
dan mengasihi hak-hak guru Nah, itu. pada beliau Nah, sendiri. terus kalau kita nganggep guru dengan sembarangan sopo wae terus dadi guru yo repot no sayangku. Oke. Dari orang tuanya itu. Kalau dari orang tua, kalau menurut saya itu ya untuk zaman sekarang ya malah lebih orang tuanya yang dipertanyakan. Kalau menurut saya kalau orang tua zaman dulu ketika mondok kayak anak itu tuh kayak rantai makanan. Aku mondok ini gini, kue mondok ini gini, kue mondok ini terus sampai seterusnya. Karena menurut saya orang tua zaman dulu itu ya mungkin pacuannya ya dari kitab Taisirul Kholaq itu di bab Adabul Muta'allimi itu ya ada satu kutipan yang saya suka itu wa amma adabu ma ustadi faminha ayat takida anfatlahu min fadli walidayhi alaihi li'annahu yurabbi ruhahu. Karena orang tua itu sudah berkaca bahwasanya ya keutamaan guru itu ya lebih utama daripada keutamanya kedua orang tua. Dia sendiri, iya, itulah itu. Mana lagi? Oke. Udah. Kita berdua ini sudah cukup. Lalu bagaimana? Bagaimana aja? Kalau saya lebih pada realitas fenomena hari ini. Detik ini. Hari ini kita ngomong itu. Detik ini. Kalau ya detik ini. Ya. Detik ini kita ngomong. Jadi ya pasti kontras saya tidak terlalu kelihatan ketika jawaban antara mana guru mana orang tua. Is same. Kalau kita menurut saya enaknya yang diuli itu orang tuanya. Jangan gurunya. Nek cara wong Cirebon pamali. Saru. Pamali. Saru dan sarung. Coba fenomena wali santri sekarang atau orang tua sekarang. Kadang kan gemesin. Menggemaskan sekali. Bahkan sometimes itu kiai saya itu sampai ngendikan. Kuwi sing kudu mondok ki wong tuwane, ora anake. Sekelas kiai saya aja tuh bisa gemas sama wali santri. Padahal rawuh ketika itu tok ya. Iya. Terus ujuk-ujuk seperti kiai itu bisa menelaah datanya tuh langsung dapat, gemas itu ya dengan wali santri sekarang. Ya itu yang jenengan sebut fenomena. Nah itu sekarang. Jadi aku main ngomong kuwi. Ya wis maaf. Ya. Fenomena hari ini. Jadi banyak ya data yang saya kumpulkan itu dari dawuhnya Yati, dawuhnya Kiai Hafiz. Bahwasanya pesantren-pesantren pada hari ini itu berdiri asasnya bukan asas ilmu. Asasnya bukan asas himmah aliyah yang dari personal kiai ya. Tapi yang menunggui secara istiqomah adalah manajerial. Nah ini menurut Yaris ini mendistorsi, ini membiaskan definisi pesantren. Pesantren itu ya kudu ono kiai sing nunggoni istiqomah. Kiai nunggoni istiqomah. Kiai nunggoni secara istiqomah. Iya, orang nunggoni bu istiqomah seneng bojone. Kiai yang secara istiqomah menunggui santri-santri. Dalam istiqomah itu ada ngeriak, irakati, dungake dan lain sebagainya. Tapi kan ini enggak. Kiainya bersembunyi, entah memang tidak ada kiainya. Kiainya adalah suatu sistem yang namanya manajerial. Tahu Kiai Finger. Kiai Finger. Nah yang seperti ini nih. Yang ini yang enggak bisa. Jangankan kok etika, ya. Etika aja enggak selesai. Ya. Apalagi kok warok, apalagi kok alim. Apalagi kok nek tuwa ya mungkin tuwa ya. Iya, Tuwa tok ya. Tuwa. Kaplak ya. Tuwa geblek. Jenjang adab etika aja enggak punya ya. Iya.
Lah ya kok sampai warok, kok sampai itu ini aja enggak. Ya. Jadi saya lebih pada lah ketika orang tua seperti ini meguru. Wah, ini kan sulit ini. Anak ini sulit. Sulit. Pasti banyak berselisih kan seperti itu. Contohnya gini. Itu tadi pengantar ya masalah pesantren seperti itu. Kalau pesantren seperti itu ya kalau sudah terlanjur ya wes lah. Ya wis piye solusi. Ya wis maaf Ya. gitu. Ya wis maaf wis kekadung ya Mas lah piye. Ya. Ya besok lagi ya konsultasi lah dengan kiai-kiai kampung yang sepuh ya atau siapa. Ini tidak mengandung iklan saya katakan. Ya. Saudara-saudaraku. Karena ilmu ini kan butuh persambungan, butuh robitohnya. Butuh persambungannya. Ya wis kadung ya wis. Ya. Karena nyuwun sewu nak bahasane abai wong wali santri saiki ku mondokke anak orang delok gurune sapa. Delok jedinge. Delok jedine. Kamare, Deloki kamare, deloki gedunge, warunge, deloki mangane, deloki kasure ora, deloki dan lain sebagainya. Ya. Loh, kalau sama seperti itu ya dikeloni wae kan gitu. diangkremi. Heeh. Nah, wis milih guru ora delok guru, deknen juga lempar tangan. Lempar tangan. Aku ora gelem mulang sing penting awur. Awur. Ini angel iki, wis angel. Ini fenomena detik ini. Sulit ini. Nah, tapi ngomongin awuran, Ya. karena nyuwun sewu bahasa yang kamu gambarkan betul itu awuran. Iya. Lah, Asal jedinge api, asal mangane enak. Penting ning kono. Aku yo gak mulang angel. tapi terus ya orang menyatakan pulau pasrah. Ya, ndak. Terus wong kulone kan kita sering sekali tidak pernah melihat iki anake sapa. Wong tuane koyo piye kan gitu. Makanya itu awuran. Tapi ketika ada fenomena tentang anak itu, Sampean tuh ironisnya bahkan ada yang sampai nggak nyoan ki. Lah rumangsane pendaftaran akmil apa piye? Lah kok pondok padake akmil daftarke ber wis kono, ora ngerti anake dadi apa. Itu ironis sekali. jadi akmil top itu. Oh iya deh. Tapi ini kan konfes gitu. Jadi apa ya awuran. Makanya itu bisa kata awuran itu bukan soreh, bukan redaksi yang keluar, tapi memang pernyataan tidak langsung. Ya, tidak disewanke berarti kan ya awuran gitu. Tidak seperti itu. Nah, ketika awuran kan, tapi ketika ada fenomena-fenomena tentang anak tersebut, anak ini kenapa, lah sing dipojokke pesantren, sing disalah-salahkan pesantren. Ironisnya yang dipojokkan kiainya. Nah, ya wis lah. Ini memang edukasi pranikah itu memang penting. Akhirnya ke sana. Pranikah ini apa saja, Pak? Duh, sekarang gini. Artinya kan apa yang jenengan kan omongkan fenomena sekarang ini memang sudah sudah riskan sekali. Wis masrahke tapi dia tidak memenuhi apa yang harusnya dilakukan oleh orang yang masrahkan. Cik dikte masih kok ngene. Sing jenenge masrahke ya sudah. Mau kadang cik di. Tapi kiai ini juga tidak terkurangi atau tidak malah terus menambah ketika dihitungkan. Kadang ngono Jera tidak sadar orang. Iya. Yes, apapun itulah Dan kadang yang cuk gumuni terus keluar-keluarnya di luar gitu. Ya itu alamiah lah. Kalau itu alamiah. Tidak apa-apa. Oh, mumpung saya ingat ya, untuk siapapun, mungkin wali santri atau mungkin teman-teman kita atau mungkin santri, monggo silahkan ketik komentar di bawah kalau ada masukan dan saran kedepannya PJ Alinaro mengangkat tema apa. Sebentar, terus lalu bagaimana Solusinya. Kesimpulannya bagaimana? Kiai yang bagaimana? Yang memang patut untuk diutamakan secara
number Ya, Number number one. Kalau orang tua yang bagaimana yang memang patut untuk dijadikan ring kedua setelah Saya pernah baca di Bajuri ya, menurut Imam Bajuri, artinya ada satu kontekstualitas di mana harus diutamakan guru, di mana itu malah sama. Artinya seperti perspektif kita awal, harus diutamakan guru kalau orang tua itu mencopot secara paksa. Kowe ora usah ngaji. Kowe ora usah ngaji karena gimana? Yang kita selamatkan adalah ngajinya. Nyuwun sewu. Hak ngajinya dulu. Karena Indonesia ini adalah masyarakat yang gandrung sekali masalah agama. untuk Indonesia yang lebih ngaji? Untuk Indonesia lebih ngaji. Lah, yang seperti ini diutamakan ngajinya. Oke lah, enggak apa-apa kalau orang tua ini enggak cocok dengan si guru A. Ya wes, pindah ke pondok lagi untuk menyelamatkan ngajinya. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Tapi orang tua ini ya di rank nomor 2 kan karena apa? Karena beliau mungkin merasa kurang ilmu agamanya. Itu bisa kita nomor 2 kan setelah guru. Atau mungkin memang pemahaman tentang keilmuan atau ingin anaknya itu benar-benar bisa ngaji, wis pasrah tenanan, nah itu oke, itu setelah guru. Ini realitas kasus dari takbir-takbir yang sampean ucapkan. Toh ya juga ada perumpamaan seperti ini. Ini di ala-ala kayaknya ya. Fadaka murabbiru, fadaka beliau masyayikh, fadaka murabbiru warruh kal jauhar. Ruh itu seperti mutiara. Terus kalau untuk orang tua, fadaka murabbil jism, yang mengatur, yang merawat jism, jasmani. Wal jismu kal sodaf, kayak cangkange mutiara. Cangkang karo mutiara penting nih. Mutiara. Tapi nek cangkange saka mutiara, Luwih jos. Lah itu. Makanya penting mana cangkang dengan mutiara. Jism wis nyusoni, sudah merawat sejak hamil, begitu melahirkan rekoso, duwiti rekoso, makanan 4 sehat 5 sempurna, sampai kita bisa berdiri jejak, sampai kita akalnya sempurna. Ketika casing ini siap, masukkan diisi ngaji. Di situ ada guru ngaji yang murabbiru. Ruhe itu diisi dengan pengetahuan-pengetahuan tauhid, pengetahuan adab, syarak dan lain sebagainya. Maka kita bisa lihat dari potret cangkang dan juga mutiaranya. Ya mesti mutiaranya. Kan seperti itu. Lah ini takbir ini bisa kita kontekskan di dalam ini tadi. Lah masalahnya ini kan Gesekan. fenomena hari ini kan gesekan. Detik ini. Iya, kalau ada gesekan gini ya tidak apa-apa. Pindahkan tapi tetap ngaji. Ya. Lah nek ngaji gurune sing kaya iki mau. Warok ora doyan duit. Doyan lah. Cuman Ya, orang sing sesuai ya. batasan kebutuhan. Tapi nek kabeh diduitke kan itu yang ndak Ya. Uang. uang. Warok, alim ya dan lain sebagainya. Suatu saat saya pernah sama apa itu pergi, terus saya diomong gini, sesuk ben nek golek guru, aja guru sing mentale itu mental kiri. Artinya apa-apa diuangkan itu. Apa-apa diuangkan, apa-apa dan lain sebagainya. Tapi ada, jangan terburu-buru sebentar. Iya, oke. Ada fenomena yang lebih ngeri lagi, mencakup dari guru yang tidak syarat guru yang benar-benar dipilih, kredibilitas guru tadi, sama dengan orang tua yang juga sama-sama tidak kredibel. Akhirnya apa? Sekarang kan banyak guru ngaji, mencabuli siswa kelas 5 dilakukan beberapa tahun. Ini pasti ya, walaupun tidak bisa
subjektivitas menilai itu ya. Kalau itu memang guru sekolah, tapi kalau guru ngaji, artinya orang tua ini juga tidak ada klasifikasi untuk memilih guru yang bagaimana. Nah ya itu tadi yang bicara manajerial, kiainya manajerial kan gitu. Makanya ini yang memang sangat-sangat wong tuane ora urusan, kiai ini yo ora urusan. Terjadilah hal-hal yang tidak pernah diduga. Iya. Berarti note apa? Nek meh mondok ke anak sing didelok Ojo jedinge. aja jedinge, aja mangane apa? Aja apa? Turune jubine apa ora. Tapi yang didelok kiyaine. Nomor loro mobile. Iya. Lah sik to. Lah nek mobile hasil menguangkan piye? Ya terlihat Pasti jelek mobilnya. Pasti jelek. Karena Rakyat Alphard mesti banyak selen. Iya, pasti. karena mental kiri tersebut. Iya. baru FDR ya. Rusak. Ya maafkan. Kalau saya masih terngiang-ngiang betul ini karena Abah pernah ditanya kunci sugih itu apa? Kunci sugih kiri. Sulit itu. Ujine sugih ya bener tuh ya. Artinya orang sugih itu dia juga tidak benar-benar menikmati kesugihannya. Tapi orang justru yang bisa menikmati hidup dengan utuh ini orang-orang kiri. Iya. Dia Bagi yang sadar. tidak bisa apa-apa, tidak butuh apa-apa. Rasa itu. Dan itu kan merasa puas. merujuknya ke mental tersebut tadi gitu. Kowe mikire meh sugih tapi nek mentalmu sugih yo Sugih. Oh no. Ya lebih merujuk itu sih. Bukan sugih di sini, mental sugih di sini bukan terus kita satu perspektif uang tok itu bukan. Artinya Merasa tidak, ini semua bukan punya saya. ini bukan saya. ya tadilah bijaksana bijaksini tadi. Oke. Kalau Naja becik sana becik sini. Becik sana, becik. Becik. Becik ja. Oke. Mungkin itu saja ya. Ya, oke. Apalagi? Sudah itu sudah Sudah cukup ya. sudah terdobrak mana-mana itu. Oke, mungkin sekian cukup baca Alinaro pada kesempatan kali ini. Intinya adalah orang tua dan guru semuanya saling melingkar, semuanya saling support, tapi keutamaannya ya, lebih didahulukan pada guru Dengan catatan itu tadi, klasifikasi yang telah disebutkan oleh Nuktah dan juga Najah. Terus bagaimana ketika orang tua ini juga menduduki tempat sebagai guru? Wah itu sempurna sekali. sempurna sekali. Sempurna sekali. Seumpama contoh ya, sampean itu adalah orang tua untuk anak-anakmu, sama guru ngaji ya Iqra, guru ngaji Qiraati, guru ngaji Piano, Baghdadi atau apapun dari alif ba ta. Tapi sampean yo mondok ke anak terus dituturi cara meguru sing pinter iki koyo piye gitu. Ojo sampai suudon ya. Wah itu cepet foto, cepet. Lah itu sing ngakepi loro malahan. Ya wong tuane dhewe ya gurune. Kan seperti itu. Loh saya hari ini ya. Detik ini saya sudah menemukan wali santri Al-Inara itu lulus kuliah manut abai. Engko nek wis lulus balik omeneh ning abai. Wah itu bentar. Itu bukan harapan bukan, tapi itu memang satu kerangka yang harus dijalankan. Seperti itu. Toh ya niatnya kan mau kita kembalikan. Ya kan sudah 6 tahun pripun ya kan. Balik meneh. Wah itu saya bergetar. Bukan Abah yang marah. Semisal bukan Abah yang marah. Yang punya jagat. Yang punya jagat yang marah. Punya jagat. Seumpama terjadi sesuatu yang jadi nah, untuk kebaikan-kebaikan ya itu tadi ketika guru dan orang tua, kalau orang tua seperti ini seperti apa, kalau kredibel semua orang tua kredibel, guru ya klasifikasi seperti itu, maka top sekali. Comfort Ya itu jargon spring bed.
Terus seumpama kalau orang tua yang memang merasa kurang tentang ilmu agama, tentang ngaji dan lain sebagainya, percayakan pada guru. Terus ini seperti yang saya ceritakan itu tadi. Dan jangan sampai kita menjadi bumerang untuk kehidupan kita sendiri. Nanti kalau misalnya ada orang tua yang bertanya, jadi peran saya itu apa? Ya membimbing, membersamai. Jadi murabil jism gitu. Ya. Itu terus saya sedikit keingat dengan dawuhnya siapa? Almarhum Kiai Haji Maimun Zubair itu yang seenggak-enggaknya diajari huruf hijaiyah itu. Ya, bagi orang tua. Bagi orang tua. Gen ora diajari guru TPQ. Tapi orang tua sekarang ya nyusul di detik ini di era global seperti ini, pokoknya sore ngaji. Ngertiku anakku sore ini ngaji. Nah seperti itu. Karena orang tua sibuk bekerja atau sibuk berkarir atau sibuk apapun. Tidak apa-apa, asalkan Tidak apa-apa. kerangka tadi terpenuhi. Selesai. Ya apa guru TPQ, tapi bagaimana terus ngewongke guru TPQ, kiai kampung, terus memilih guru TPQ sampean nduk wis diajari ngaji Pak Yai niki, ayo sowan sampean meh mondok. Begitu hanya nanti ketika mondok dan lanjut sampai saiki wis ning ndi terus. Ojo masra-masra gitu terus ra urusan lah. Ya, iya. Sudah geblek lagi. Geblek namanya. Geblek murakab. Ya. Iya, seperti itu. Ya sama lah, ya saya cerita juga, wong memilih jodoh, apa saja tidak berani. Ya, di sini kerso. Padahal saya wewenang AB full, kan gitu. Ya. Meh dirapike karo sapa wae, apa meh rak dirapike, Ya. kan terserah. Tapi beliau tetap niki pripun ya, tetap menyondingkan. Ya. Itu jodoh. Jadi doakan saya. Semoga cepat mendapatkan jodohnya. Amin. Itu jodoh. Semoga doanya juga tidak penuh dengan kepentingan. Iya. itu jodoh. Jadi rezeki mati jodoh ya. Sesuatu yang krusial. Itu saja. Apa meneh sing rak masuk krusial. Nah, betul sekali. Nah, seperti itu. Cukup ya? Cukup jadi harapannya jadi ini walaupun terdegradasi ya, qualified atau kredibilitas pesantren yang seperti Kiai Sepuh harapkan dulu ya, kan banyak terdistorsi nih dengan mengkiaikan manajerial atau mengkiaikan uang Kiai Finjer atau Kiai Finjer. Begitu hanya dengan orang tua. Tapi saya tetap husnudon dengan semesta ini, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi yang kita bicarakan itu sebenarnya alamiah semuanya. Betul. Memang fenomena alam, memang fenomena semesta pada hari ini. Detik ini. Ya sama kayak kesehatan ya toh. Dunia kesehatan dulu belum maju, tapi orangnya kan tangguh-tangguh, sehat-sehat. Sekarang orangnya rapuh-rapuh, dunia kesehatan harus semakin canggih kan. Wis gitu tuh aslinya. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Teman-teman Kang Mas dari Oma Suting top. Kalau mau menghubungi Oma Suting, nikahanmu dek, sunatanmu dek, konsermu dek, hubungi nomor yang di bawah ini. Nomor master. Oh, Mas Madon. Itu saja PC Alinara pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kesempatan selanjutnya. Sehat-sehat selalu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright.